Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga dan gereja merayakan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Inilah antifon pembuka yang menggambarkan pewartaan sepanjang Minggu Advent yang ketiga ini. Penantian akan Tuhan yang sudah kita awali dengan berharap penuh iman, setia dan penuh cinta menantinya. Bersukacitalah akan menjadi begitu menggetarkan hati bagi mereka yang sedang berbunga-bunga, dan akan berbeda tanggapan jika sapaan bersukacitalah kepada mereka yang sedang kesakitan, kesulitan, menderita, atau tim sepak bola kesayangannya kalah. Itu akan menjadi suatu pergumulan, dan di sanalah ada gerakan pembaharuan dari dalam diri. Saudara terkasih, kini kita bersukacita karena apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan, kini sudah dekat. Sukacita kita adalah buah dari keterbukaan hati kita untuk memperbarui diri dari segala salah dan dosa dengan laku tapa dan tobat, sebagaimana diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Sukacita ini menjadi daya dorong bagi kita bahwa kerinduan kita akan terbalaskan. Cinta dan penantian kita bukan sekedar harapan kosong. Saudaraku yang terkasih, Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus kini dipenjara. Ia menyaksikan Yesus bergaul dengan orang berdosa, pemungut cukai, makan dan minum bersama dengan mereka. Ia sendiri begitu tegas dalam pewartaan mengenai pertobatan, maka besar harapan Yesus yang datang pun bertindak lebih tegas kepada para pendosa. Namun fakta atau kenyataan berkata lain. Yesus melakukan yang sebaliknya. Yesus makan dan minum, hidup, berjalan bersama dengan orang-orang berdosa. Untuk itu Yohanes meminta kepada para muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang dinantikan itu? Ataukah ada orang lain lagi yang harus kami nantikan?" Yesus menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis ini dengan mengatakan kepada para muridnya, "Apa yang kamu lihat?" Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dengan begini, naas yang kita dengarkan dalam bacaan pertama sungguh terpenuhi. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus yang kita nantikan sudah dekat. Jangan takut dan gentar saat mengalami kegelisahan, kesulitan, kesusahan dalam hidup. Ia sendiri akan datang dan menyelamatkan kita. Tuhan meminta kita untuk terus meneguhkan hati kita meski harus rela menderita, tabah menanggung segalanya, dan sabar dalam kesusahan yang terasa tidak pernah berakhir. Kesabaran kita penuh iman akan pembaruan yang luar biasa. Kecemasan diganti dengan ketenangan, keraguan diganti dengan kepastian, dan kesusahan diganti dengan kegembiraan. Untuk itu Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita ini senantiasa membaharui hidup kita semua. Yesaya menuliskan, alam ciptaan dibaharui, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan gembira. Manusia dibaharui. Pada waktu itu mata orang-orang buta dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Cara hidup pun dibaharui.
Di situ ada jalan raya yang disebut Jalan Kudus. Orang-orang jahat tidak akan melintasinya. Hanya orang benar, lurus, dan jujur akan berjalan di situ. Saudaraku yang terkasih, bersukacitalah karena Yesus adalah wajah kerahiman Allah dan sekarang membutuhkan kita untuk menampilkan wajah itu dalam hidup melalui kebaikan kita terhadap sesama. Bersukacitalah karena Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah karena Natal sudah dekat. Sehingga siapkan diri dengan tobat, dengan kerendahan hati, dengan iman dan cinta. Bersukacitalah meski belum ada baju baru. Bersukacitalah karena di Natal ini mungkin kita masih jomblo. Bersukacitalah karena ada hati baru yang siap untuk sambut Tuhan. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus.